Memang kita sadari akhir-akhir ini keadaan semakin sulit, keadaan semakin susah, khususnya dari kelas menengah ke kelas bawah. Kita sadari itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang keadaan dunia, firman Tuhan mengatakan, bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Bukan kita memperkatakan yang negatif, bukan. Tapi supaya kita tahu perjuangan kita yang harus kita menangkan. Apa, Bapak Ibu? Perjuangan kita ini harus dimenangkan. Karena berjuang kita di dunia ini, di dalam perantauan kita di dunia ini, kita berjuang. Jadi jangan menjadi orang yang lemah, apalagi orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang kuat. Katakan, saya adalah orang yang kuat. Di dalam Alkitab, semua pengikut Kristus adalah orang-orang yang kuat. Dari mana kita tahu mereka adalah orang yang kuat? Ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi pergumulan, bahkan aniaya. Kalau pergumulan masalah kecil, kalau tantangan masalah kecil. Tapi kalau sudah masuk dengan ranah namanya aniaya, itu sangat jarang orang bisa melaluinya. Itu akan terjadi di akhir zaman ini. Saya percaya kita tidak lagi mempersoalkan sakit hati, pahit hati, tidak mengampuni, enggak lagi di situ ranah kita. Itu sudah lulus. Akhir zaman ini kalau masih tinggal dalam keadaan itu, maka orang yang seperti itu, bukan kita berkata negatif, tetapi orang yang seperti itu akan terhilang, lenyap. Tapi kalau kita, saudara kekasih, melewati itu dan kita masuk pada masa aniaya, kita bisa mengampuni, kita bisa tahan, kita bisa menerima aniaya itu. Disitulah benar-benar anak Tuhan, orang Kristen teruji. Akhir-akhir ini kita kebanyakan mengalami kondisi yang sangat sulit. Kadang-kadang kita mendapatkan pergumulan. Kadang-kadang masalah itu datang silih berganti. Masalah datang dari depan, masalah datang dari belakang. Tiba-tiba selesai masalah depan, masalah belakang, masalah dari samping kiri. Selesai masalah dari samping kiri, datang masalah dari kanan. Seakan-akan bergantian dan tak pernah berhenti persoalan itu datang. Tapi saya mau katakan, kita harus lulus di situ. Kalau kurang uang, itu harus lulus di situ. Bukan berarti alasan kita kalau kurang uang nggak ke gereja. Kita sudah harus lulus kalau sakit itu tidak mengeluh. Amin. Kita harus lulus di mana kita ada yang menyakiti saudara kita, kita sudah sanggup mengampuni, memaafkan. Kalau jumpa dengan wajahnya, imankanlah wajahnya itu orang yang paling ganteng dan orang yang paling cantik. Dan bukti bagi kita yang bisa menerima siapapun, kita mendoakannya di rumah. Kadang-kadang kami berdoa, kalau melihat keadaannya, kadang-kadang berat hati ini, tetapi mau tidak mau, selagi di dalam penggembalaan kami satu persatu, semuanya didoakan. Memang dinamika kehidupan kadang-kadang demikian.
tapi luluslah. Kita mau merubah kutuk jadi berkat. Kita mau merubah persoalan jadi berkat. Jadi kita akan menyambut masa aniaya, tapi di sini kita harus lulus dulu. Persoalan jadi berkat, pergumulan jadi berkat, jikalau kita menjaga diri kita tetap di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, tahan bentukan, tahan segala sesuatu, tahan segala. Bilang sama temannya, ternyata kita hari ini menyambut aniaya harus tahan segala. Tahan tikam, tahan bacok. Tapi siapa namanya, Cek Marpaung bilang, mua tahan. Ali mulu diguit anak buru itor peak katanya. Nah Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita merasa sedih, kadang-kadang kita merasa tersakiti, kadang-kadang merasa kita dalam dilema, kadang-kadang kita merasa saudaraku yang kekasih sangat down sekali. Tapi jangan tinggal di sana, mari bangkit. Amin. Mari bangkit, amin. Di dalam Mazmur 3 saya bacakan firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan, Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhanku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Satu lagi, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Luar biasa ini firman Tuhan menolong kita. Dari cerita Daud ini, bagaimana Daud ini mengubah pergumulan menjadi berkat. Kita juga berharap demikian. Amin. Melihat besarnya pergumulan kita, masalah kita, Bapak Ibu, percayalah, kalau kita mengimani berkat yang besar, lebih besar daripada pergumulan kita, maka apa yang kita imani itulah yang jadi. Amin. Ayat 1-4 mengatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi Engkau Tuhan Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dikatakan di sini betapa banyaknya lawanku. Daud berkata, artinya betapa banyaknya persoalanku. Gak usahlah dulu lawan. Betapa banyaknya persoalanku. Begitulah kira-kira dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau pergumulannya tidak banyak. Tapi yang bagi pergumulannya banyak, pergumulannya besar, mari kita belajar daripada Daud ini. Daud mengalami pengkhianatan. Kalau zaman dulu kan begitu. Senjata yang paling menakutkan adalah senjata pengkhianatan. Itu sebabnya ada juru makan, ada juru roti, ada juru minum. Kalau raja mau makan, juru rotinya harus makan dulu roti itu. Kalau roti itu beracun,
maka juru roti pasti mati. Juru minum harus minum dulu. Kalau juru minum mati, berarti minumannya disabotase. Nah, jadi zaman dahulu itu demikian. Daud ini mengalami pengkhianatan bukan dari siapa-siapa, tapi dari anaknya sendiri. Bayangkan, sudah musuh banyak, bahkan anaknya juga mengkhianat. Itu sakit sekali. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita lihatlah di TikTok atau dimanapun, bagaimana anak menganiaya orang tuanya. Aduh, nggak sanggup saya kadang-kadang melihatnya. Ya, sampai-sampai ada seorang laki-laki, saya pernah lihat itu di TikTok, dipukulnya ibunya ini, padahal ibunya ini sudah putih rambutnya. Ya, ada suami istri lagi yang menganiaya orang tuanya. Aduh, kalau saya melihat itu, saya nggak sanggup. Betapa jahatnya, betapa iblislah yang ada di dalam dirinya. Ya, terlepas dari apapun persoalannya, mari kita hormat kepada orang tua kita. Amin. Bilang sama temannya, hormati orang tuamu. Bisa ya? Jangan mengkhianat kepada orang tua. Jangan sok pintar terhadap orang tua, walaupun orang tuamu nggak sekolah. Hormat, ya, kasihi dia. Jadi Bapak Ibu, Daud mengungkapkan keadaannya ini, dan dia berkata, Engkau Tuhan satu-satunya perlindunganku. Haleluya. Dia beralih dari besarnya persoalan, dari besarnya pergumulannya, kepada imannya kepada Tuhan. Dan itulah yang dipandang Daud sebagai pertolongan yang sangat luar biasa, yang sangat memberi perlindungan. Tidak ada yang lain. Daud tahu itu. Biarlah kita juga belajar. Apapun pergumulan kita, ketahuilah pada hari ini, mau tidak mau, kita datang kepada Tuhan. Jangan salah. Di sini letaknya, kita anak Tuhan harus keluar di situ. Ya, saudara bisa saudara bisa menyangkal itu. Boleh, siapa saja boleh tidak menerima, tapi pelajari saja. Jangan langsung di dalam hati ini, mana mungkin. Tidak bisalah, kita kan orang Batak. Bapak Ibu, doakan, pelajari betul-betul supaya kita bisa menang di dalam peperangan rohani kita. Haleluya. Karena dari Tuhanlah yang sungguh-sungguh mendengar menjawab doa. Ayat 5 dan 6, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di tengah-tengah situasi tekanan yang berat itu, apa yang dilakukan Daud? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Minta pendapat kepada siapa? Minta pendapat kepada Tuhan. Haleluya. Semangat Pak Sarumaha ini. Jangan kalah yang muda lah. Pak Sarumaha ini paling duluan dia datang. 8:30 dari sini. Duduk dulu setengah jam. Jadi jangan kalah yang muda, amin. Jadi Tuhan menjawab doa kita jikalau kita
minta pertolongan kepadanya. Itu sebabnya Daud, karena sudah saking percayanya, kadang dia gelisah, tidak bisa tidur. Tapi karena dia mau menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhanlah pertolongannya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, dia bisa tidur nyenyak. Amin. Karena tahu bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, sumber pertolongan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Itulah yang dikatakan Daud. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi tekad dan niat yang sungguh-sungguh, bahwasanya benar-benar Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mungkin kita punya banyak harta, tapi itu bukan tempat perlindungan yang sesungguhnya, yang kuat, yang teguh. Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh. Mazmur 50 ayat 15. Apa yang diperbuat Daud? Berserulah kepadaku. Apa yang dikatakan Tuhan, maksud saya, berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sudah memberi perintah. Apapun pergumulanmu, apapun keinginanmu, apapun doamu, berserulah kepadaku. Huruf besar kan? Berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan. Apa kesesakan kita hari ini? Coba tanya dulu kanan kirinya. Apa kesesakanmu, saudaraku? Sesakkah engkau karena ekonomi? Sesakkah engkau karena anakmu? Sesakkah engkau karena suamimu? Sesakkah engkau karena istrimu? Sesakkah engkau karena engkau belum mendapat pekerjaan? Sesakkah engkau karena ada masalah di perusahaanmu? Kemana kita lari? Kemana kita berseru? Berseru, datangi dukun, datangi paranormal, datangi orang pintar. Nanti disemburnya, dia nggak sikat gigi setahun, wah, bau busuk. Kok mau disembur-sembur? Jangan. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, ayat 7 dan 9, 7 sampai 9, bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bangkit, Tuhan tolonglah aku. Daud berkata, Tuhan tolong aku. Sering-sering bilang demikian. Tadi pagi sudah berdoa begitu. Tuhan tolong aku. Enggak salah, karena memang Tuhan tempat pertolongan kita. Ke kantor polisi belum tentu. Kepada saudara apalagi, ya kan? Jangan. Pertolongan yang sesungguhnya, yang sejati adalah Tuhan Yesus. Saya hampir-hampir gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena beratnya persoalan. Padahal pada waktu itu saya sudah sekolah Alkitab. Kenapa gak percaya Tuhan? Adik saya pindah ke keyakinan lain.
Yang paling kecil Syapudan puluhan tahun gak pulang. Ibu saya, ya kita tahu ya, kalau hatinya untuk anak itu gak ada sukacitanya kalau belum dilihatnya anaknya. Dia kasih tugas, cari adikmu. Kemana mau ku cari? Kota Medan luas, tapi saya ingat, saya sekolah Alkitab, saya hamba Tuhan, saya harus mengerti bahwasanya Tuhanlah sumber jawaban doa. Saya berdoa, kepada Tuhanlah berseru. Muncul dia. Tiba-tiba didatangi saya. Kalau dia tahu kemana saya harus dijumpai, dia tahu. Tapi kalau saya nggak bisa, oh senangnya luar biasa. Tapi tahu saudara mau ngapain? Adik saya nggak tahu. Bang, tolong dulu aku. Kenapa? Kau baru datang, baru nyampe, baru jumpa kita, mau langsung pergi? Jangan, nggak boleh pergi. Kau tinggal sini. Nggak, saya kasih dia pulang. Saya kasih pesan sama teman-teman, jangan buka gerbangnya, jangan kasih dia keluar. Lalu dipinjamnya uang saya, enggaknya banyak, saya kasih. Ini uang istriku ya, nanti kembalikan. Mulai dari saat itu dia berusaha untuk keluar, untuk pergi, lalu hilang lagi, nggak tahu kabar. Jadi Bapak Ibu, itu pergumulan berat rasanya kalau satu dari anggota keluarga kita nggak ada kabar. Tapi saya berdoa terus, Tuhan, aku yakin Tuhan Engkau memelihara dia karena aku anakmu. Tuhan, tidak Kau biarkan dia. Doa kami lah Tuhan, lihatlah kami Tuhan, lihat tiap hari air mata, tiap hari berdoa, lalu dengar kabar lagi dia masih hidup. Amin. Dan singkat cerita, ya nggak usah lah panjang-panjang, singkat cerita dia pulih kembali. Amin, amin. Dan hari ini bersama-sama dengan kami, dia berkata, cukuplah hidup di dunia luar. Aku ikut abang aja lah, si Krisela aja lah yang kurawat. Sadar, karena ada orang yang berdoa. Doa itu luar biasa. Jangan sepele dengan doa. Jangan sepele dengan doa. Kenapa gerangan kita tidak suka berdoa? Apakah karena saking gampangnya lalu kita seenaknya saja, semaunya saja, mau berdoa mau tidak berdoa. Padahal itu merupakan satu kunci kemenangan. Dan Daud ini sudah membuktikannya. Dia datang kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak pernah kalah. Amin. Kapan Daud kalah? Ketika Daud melihat mengingini istri orang.
kalah. Artinya apa? Jangan hidup di dalam dosa lagi. Itu akan mengalahkan kita. Bangkitlah. Sekarang ini sudah kita bangkit. Kita sudah dipulihkan. Berkat sudah dicurahkan. Jangan kembali lagi. Amin. Itu akan mengalahkan kita. Markus 11 ayat 23. Bicaralah kepada masalahmu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bicara sama siapa? Sama tetangga. Bicara sama siapa? Di warung, lagi belanja, cabenya 1 on mau dibeli. Tapi karena jumpa Eda mereda, datang lagi dongan, udahlah, kuyuk-kuyuklah, 2 jam, habis waktu. Jangan suka menceritakan persoalan kepada orang lain, kecuali hamba Tuhan yang bisa saudara kita percayai. Amin. Bilang sama temannya, jangan kau bicara kepada orang lain masalahmu. Bicara kepada hamba Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dan mendoakanmu. Kadang-kadang dianya tempat curhatku. Hati-hati. Masalah jangan ditakuti, amin. Katakan kepada masalah, katakan kepada persoalan, hanya engkau. Pergi kau dari kehidupanku. Mazmur 46 ayat 2-3, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goyah, kita tidak akan takut. Jangan takut menghadapi persoalan. Katakan, saya tidak takut menghadapi persoalan. Saya tidak takut menghadapi pergumulan. Iman saya mengalahkan persoalan. Iman saya mengalahkan pergumulan. Amin. Sangkali semua kutukan. Aku tidak akan menerima kutukan sakit penyakit. Aku tidak akan menerima kutukan kekurangan berkat. Aku tidak akan menerima kutukan sumpah serapah. Darah Yesus yang membentengi aku. Katakan demikian, darah Yesus yang menyucikan aku. Katakan, darah Yesus yang melindungi aku. Amin. Markus 11 ayat 23 menekankan supaya kita berkata, mengatakan, mengucapkan kehidupan, jangan katakan kematian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Kadang banyak orang lebih sering mengeluh dan mengasihani diri sendiri, padahal perkataan negatif bisa memperkuat masalah itu. Jangan perkuat masalah itu dengan perkataan negatif. Haleluya. Jangan. Banyak contoh di dalam Alkitab, dengan memperkatakan berkat, dengan memperkatakan firman, dengan memperkatakan perkataan yang positif, yang rasanya nggak mungkin. Apa Bapak Ibu? Yang rasanya nggak mungkin, di luar logika manusia. Kalau kita mengikut Tuhan, nomor 2 logika. Nomor satu apa? Iman untuk mengadakan mujizat. Contohnya Daud kepada Goliat. Goliat besar, sementara Daud masih anak remaja, kemerah-merahan wajahnya. Sangat gantenglah dia Daud ini. Apa katanya? 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu apa yang diperbuatnya?
putar-putarnya ketapelnya, ali-alinya. Di dalam nama Tuhan semesta alam, Goliat yang besar itu pun roboh karena batu itu masuk tepat di sasaran, di kepala Goliat. 3 batu, 1 saja. Tidak mungkin rasanya Goliat itu kalah. Bajunya penuh dengan baju-baju besi, ketopongnya, pedangnya saja berapa kilo. Berat. Gak mungkin bisa kalah. Semua pasukan bangsa Israel itu gemetar menghadapi Goliat. Tapi Daud, siapa? Daud disuruh pakai pun baju zirah ini itu segala macam. Borat doa, lepaskan ini semua. 1 orang dia maju menghadapi Goliat. Jadi jangan takut kepada persoalan kita, men. Sangkali segala kutukan-kutukan itu. Goliat berkata, merendahkan bangsa Israel, merendahkan tentara Israel. Daud tidak terima. Itu sebabnya dia sendirian menghadapi Goliat. Udah terbiasa dia, udah terlatih dia menggunakan ketapel itu. Kemudian siapa lagi? Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Apakah karena dia Tuhan? Enggak. Tetapi dia memberikan contoh bahwasanya perkataan itu memberi kuasa. Dia dalam keadaan manusia, bukan di dalam ketuhanannya, tapi dalam kemanusiaannya. Yang merasakan lapar, yang merasakan haus, dalam kemanusiaannya. Jadi dia berkata, diam semuanya, angin tenang. Perkataan punya kuasa. Yehezkiel berkata kepada tulang-tulang kering. Yehezkiel 37 ayat 4. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Dan ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Yehezkiel ini di dalam satu gua sendiri karena mengalami kemunduran karena musuh. Lalu di gua itu banyak tulang belulang. Tulang belulang siapa? Para prajurit yang sudah mati. Bernubuatlah, katanya, kepada tulang-tulang itu. Ayat 10 tadi mengatakan, lalu dia bernubuat, diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Semua tulang-tulang yang berserak-serak itu diperintahkan hidup, bernapas, bangkit. Daging semuanya memenuhi tulang-tulang. Jadilah laskar yang besar. Wah, semuanya bekertakan. Yang tadinya tangan kecampak ke sana, dijumpainya tangan semula. Yang tadinya kaki, tulang kaki tak kemana-mana, dijumpai, mengerti, saling menyatu. Lalu berbaris menjadi satu pasukan yang besar. Yehezkiel, ya, menerima perintah, lalu dia beriman, memperkatakan itu kepada tulang-tulang kering itu. Amin. Apa maksudnya?
Yang mati pun bisa bangkit. Tidak ada kata sulit bagi Tuhan, amin. Tidak ada. Bilang sama temannya kanan kiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan lagi kepadanya, Tuhan itu penuh mujizat. Bernubuatlah, berkata-katalah, amin. Berkatalah kepada persoalanmu. Apa persoalan? Kurang uang. Dalam nama Yesus pencuri berkat, belalang pelahap pergi. Berkat dari penjuru mata angin, datanglah kepadaku. Kan itu firman Tuhan bahkan mengatakan, berkat dari seberang laut, datanglah kepadaku. Apalagi katanya, bahkan orang fasik mengumpulkan uangnya untukku. Wah, dahsyat itu. Ya kan? Kan ada orang fasik bersusah-susah lalu untuk menyediakan berkat bagi kita. Itulah kuasa Tuhan, amin. Orang fasik, orang dunia, orang yang tidak mengenali Tuhan pun dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Tapi ini, jaga ini. Apa ini? Apa? Bikin dulu gini, tangannya ke mulutnya. Jaga mulut. Amin. Mulut bisa jadi sumber kutuk bagi seorang anak Tuhan. Tapi mulut juga bisa menjadi berkat, menjadi mujizat. Jadi jangan sembarangan ini mulut. Saya sangat hati-hati dengan mulut saya ini. Disertasi saya komunikasi. Sudah tamat dokter saya. Terima kasih buat doa-doanya. Amin. Nanti kita makan bersama. Dimulai dari COVID itu, Bapak Ibu, saya rasa semua keadaan tidak mendukung. Gereja tutup. Saya katakan sama Ibu, tidak usah dipaksa mereka datang. Kita buat online, tapi gereja tetap buka. Pada waktu itu kita baru merintis. Sangat sulit. Sangat susah. Di luar keadaan lockdown dan lain sebagainya, orang gak bisa kerja, orang gak punya uang. Ya, kami berkata sama Ibu, tetap buka gereja. Jangan virus yang mengalahkan kita. Kita tengking di dalam nama Yesus. Doling keliling kota Medan. Kita kalahkan virus ini. Kalaupun kata pemerintah diharuskan tutup, kami tetap buka. Yang tidak mau datang, nggak apa-apa, silahkan ibadah di rumah. Tapi lebih banyak pula yang datang ke gereja. Pada masa COVID, semua gereja tutup, kebanyakan gereja tutup, tapi kita tetap buka. Haleluya. Dan tidak ada satu orang pun yang kena COVID. Tidak ada. Amin. Iman memperkatakan berkat. Saya rasa ketika COVID itu ada sebagian orang yang malah berkatnya luar biasa. Pak Sidabalo berkat luar biasa, bunga laris manis. Bapak Catherine Sitorus. Kita heran, COVID kok banyak orang beli bunga. Ya kan? Kan lebih enak beli beras. Tapi orang-orang kaya gak ada kegiatannya selain daripada bercocok tanam bunga. Pada waktu itu bunga, wah,
harganya malah pak lah. Tukang bunga laris manis lah. Ibu Hardi, wah hampir tiap hari bunganya dibeli. Siapa lagi tukang bunga? Kita. Ada lagi? Iyalah Pak Hardi kan, Pak Simanjuntak. Saudaraku yang kasih. Jadi ketika kita memperkatakan berkat, maka berkat itulah yang datang. Makanya saya takut mulut saya ini mengatakan kutuk. Walaupun dia membenci saya, walaupun dia mengkhianati saya, walaupun dia memusuhi saya, datang kepadanya tetap salam. Shalom. Itu komunikasi yang diajarkan Yesus. Belum membasuh kaki. Haleluya. Masih menerima orang yang membenci kita, menyalam orang yang memusuhi kita. Masih mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan kalah dengan persoalan. Persoalan itu diberikan supaya kita naik kelas. Persoalan itu ada supaya kita menangkan. Kurang susah apa di COVID itu, tapi kita bisa lalui. Dan hari ini dan seterusnya juga kita bisa lalui. Haleluya. Bertumbuhlah. Saya lihat orang-orangnya yang sudah saatnya untuk makanan keras, saya kasih makanan keras. Yang sudah saatnya untuk nasihat yang keras, saya berikan nasihat yang keras. Belum bisa terima, doakan lagi. Tuhan, jamah semua jemaat sidang Tuhan Gia Rasmi ini, melembutkan hati menerima makanan keras supaya naik kelas, bertumbuh, dewasa semuanya, supaya kapan datang aniaya, ancaman oleh antikristus, kami semuanya bisa menang. Haleluya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Iman tanpa kebimbangan. Percaya kuasa Tuhan bekerja ketika kita berkata kepada masalah kita, bahwa kita memperkatakan firman. Dasarnya pada firman Tuhan. Jangan asal bicara. Amin. Jangan nanti, Tuhan, aku mau mobil. Dasarnya apa? Iman juga itu, tapi iman yang bisa jadi iman yang benar, bisa jadi iman yang salah. Kenapa iman yang salah? Beriman untuk mobil, tetapi beli minyaknya pun nggak bisa. Berarti itu iman yang salah. Tapi kalau gaji saudara sudah 50 juta, lalu Tuhan, aku mau mobil. Besok pun udah datang deh mobilnya, cash lagi. Kalau gaji kita sudah kira-kira 20 juta, bolehlah ambil kredit, itu pun kredit. Amin. Tapi katanya akhir-akhir ini gak usah dulu kredit. Kenapa? Karena nanti kita mimpinya dit. Latah kita pun nanti kredit. Kalau sudah ada kredit saudara hari ini, ya lanjutkan, ya. Tapi yang belum, jangan dulu. Amin. Lebih bagus saudara beli ladang luas-luas. Tanam ubi, tanam jagung, ya. Tanam buah-buahan. Karena pada waktunya nanti orang tidak bisa berjual beli. Lalu apa yang ada untuk dimakan? Hasil ladang kita.
Mungkin kita nggak sampai ke sana. Mungkin anak cucu kita nanti pasti akan mengalaminya. Tapi persiapkan, nanti anak cucu saudara nggak punya ladang, mau makan apa? Ya kalau tahan dia dianiaya, ikut Yesus atau ikut kami katanya. Haleluya. Jika kita sakit, bilur-bilur Yesus sudah tersedia. Perkatakan amin. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Kekurangan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku. Perkatakan ini. Engkau Tuhan Allah yang mencukupi, Jehovah Jireh. Takut menjalani kehidupan ini, usir roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberi roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Yohanes 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Joshua 24 ayat 15, Tuhan, anakku belum selamat. Tuhan, suamiku belum bertumbuh. Tuhan, istriku belum selamat. Tuhan, aku perkatakan firman-Mu, Joshua 24 ayat 15 ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang diucapkan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Perkatakan itu yang diperkatakan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tidak akan luntur imanku kepadamu. Tidak akan kutinggalkan Engkau di dalam hidupku. Aku cinta Kau Tuhan. Aku sayang padamu. I love you, I love you. Amin. Coba katakan, aku sayang padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. I love you. Kesimpulan, masalah bisa besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Ingat itu ya. Musuh kita bisa banyak, tapi Tuhan adalah perisai kita, sehingga musuh itu tidak berkuasa atas kita. Tekanan bisa berat, tetapi doa menghadirkan damai. Kemenangan bukan dari manusia, kemenangan dari Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Sebagai manusia kita nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan berhenti berdoa. Belajarlah tidur nyenyak walaupun ada masalah. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Serahkan sama Tuhan. Udah tidur. Bila perlu mendengkur saudara. Haleluya. Enak tidur mendengkur ya. Daripada pikir masalah nggak bisa tidur, belok gini kanan kiri ya, naik tensi. Percayalah, amin. Mari kita bangkit berdiri.